Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh, Ibu. Jadi, hari ini adalah pertemuan ke-9 kita akan mempelajari mengenai pelestarian pengetahuan budaya pada layanan anak dan juga remaja. Sebelumnya, kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai peran teknologi yang ada pada layanan anak dan juga remaja. Kalian juga sudah melakukan implementasi tentunya di lembaga informasi masing-masing. Dan pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pelestarian pengetahuan budaya pada layanan anak dan juga remaja. Baik, kemudian capaian pembelajaran di sini adalah nantinya kalian akan mampu mengintegrasikan antara nilai budaya, literasi, dan juga kearifan lokal dalam layanan anak dan juga remaja di perpustakaan. Nah, hal itu sebagai upaya pelestarian pengetahuan budaya. Kemudian nantinya juga kalian akan dapat mengintegrasikan nanti ketika kalian menjadi seorang pengelola informasi, kalian dapat mengelola dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam layanan anak dan juga remaja dan kaitannya pada preservasi budaya atau pelestarian budaya. Lalu, subcapaian pembelajarannya adalah nantinya, mahasiswa dapat mengidentifikasikan konsep dasar peran dari perpustakaan dalam pelestarian pengetahuan, kemudian nantinya mampu mengidentifikasikan dan mendokumentasikan sumber budaya lokal yang ada di Indonesia saat ini, kemudian nanti kalian juga mampu untuk mendokumentasikan, kita sama-sama tahu sekarang kan kita harus dalam tahap dokumentasi, itu namun juga selain dokumentasi ada namanya transfer dan juga diseminasi sumber daya budaya lokal. Nah, kemudian nanti kalian mampu mahasiswa dapat merancang penyajian sumber budaya lokal dengan pendekatan edukatif dan juga partisipatif. Topik yang akan kita bahas pada hari ini ada memiliki 4 topik, yaitu adalah konsep dasar pelestarian pengetahuan budaya, bagaimana proses pelestarian pengetahuan budaya itu sendiri, kemudian ada isu hak kekayaan intelektual, dan model layanan anak dan juga remaja. Baik, sebelum itu jangan lupa absensi terlebih dahulu ya, udah Ibu absen di satu usul. Baik, yang pertama adalah konsep dasar pelestarian pengetahuan budaya itu sendiri. Kalau warisan budaya, tentunya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sudah tahu apa itu warisan budaya adalah sebuah hasil karya intelektual oleh masyarakat, baik itu di dalam bentuk yang tesit maupun eksplisit. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi pelestarian pengetahuan budaya ini penting dikarenakan kita lihat dari definisinya merupakan bentuk kegiatan dalam rangka menjaga, mempertahankan, dan juga melestarikan sebuah pengetahuan yang telah ada, baik itu di dalam suatu organisasi maupun komunitas. Nah, dengan tujuan agar tidak berkurang atau hilang seiring perkembangan zaman pada saat ini. Dan ini juga akan bisa dimanfaatkan oleh generasi masa depan. Apa relevansinya dengan layanan anak dan juga remaja? Kita lihat. Relevansinya adalah bagaimana ketika kita mempelajari pelestarian pengetahuan budaya itu bukan sekedar merawat warisan budaya. Jadi merupakan upaya kita. Upaya strategis di sini adalah untuk menjaga identitas dan juga nilai luhur bangsa di tengah adanya disrupsi globalisasi. Kalian tahu sendiri bahwasanya sekarang udah banyak sekali kan pengaruh-pengaruh luar, misalnya K-pop lah, kemudian budaya barat lah. Nah, seiring dengan itu kita mencoba untuk tetap mengutamakan apa ya, budaya kita. Misalnya contohnya kalian udah pada tahu nih Gen Z, biasanya kan ada tuh kan kebaya ala-ala K-pop Korea kan. Nah, itu harus kita jaga kesakralannya, bagaimana pakem yang bagus di kebaya tersebut. Nah, hal ini juga
em, ketika ada preservasi pengetahuan budaya itu menjadi modal utama ekonomi kreatif. Selanjutnya, pada layanan anak dan juga remaja, ketika ketika nanti kalian menjadi seorang pengelola informasi, em, layanan pelestarian pengetahuan budaya itu di dalam layanan anak dan juga remaja berfungsi sebagai investasi karakter, di mana nanti pengenalan budaya itu dilakukan harus sejak dini dong, dan sebagai benteng moral yang kuat. Tujuan utamanya apa? Ketika Ibu sebutkan tadi adalah pewaris aktif. Artinya, sebagai seorang generasi muda, kita tidak hanya menerima dan menikmati warisan budaya itu, tetapi juga kita harus turut bangga, kemudian turut melestarikannya dengan cara, misalnya kita, kalau tarian kita ikut menari, kayak adik-adik mahasiswa sekalian pasti ada juga adalah turut menari di acara-acara besar USU, kemudian bermain musik, misalnya itu adalah merupakan salah satu cara kita sebagai agen pewaris aktif untuk warisan budaya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan LAM? Jadi, ada teori mengatakan bahwa library, archive, dan museum dalam pelestarian pengetahuan budaya. Ketiga lembaga ini merupakan lembaga informasi. Teman-teman udah pada tahu bagaimana di dalam perpustakaan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa perpustakaan merupakan media pendidikan melalui peningkatan literasi masyarakat. Itu, kita tekankan pada literasi masyarakat. Kemudian archive, itu adalah merupakan rekaman kegiatan. Sementara museum adalah berfungsi sebagai tempat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi. Jadi, keilmuan layanan anak dan juga remaja itu bukan hanya perpustakaan, bukan hanya pada perpustakaan, tetapi juga pada ketiga lembaga informasi ini. Oke, di sini Marty F pada tahun 2008 beliau mengkonfigurasi ketiga lembaga ini. Dari adanya konvergensi LAM ini, jadi pelestarian budaya itu akan berdampak pada generasi muda, memberikan fondasi pengetahuan dan juga pengenalan identitas jati diri. Kemudian, LAM ini juga memiliki peran penting dalam pelestarian pengetahuan budaya. Kita sama-sama tahu bahwasanya perpustakaan sebagai media pendidikannya, di mana misalnya itu collab dengan taman bacaan ataupun dinas setempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan acara kebudayaan, misalnya storytelling, cerita rakyat. Itu adalah salah satu eh, peran yang dilakukan saat ini. Kemudian kalau archive, sama-sama kita tahu bahwa archive itu adalah rekaman kegiatan kan. Jadi karena kita tidak ada kejuruan arsip, maka biasanya itu masuknya ke manuskrip, naskah. Nah, jadi ini ada cerita sebenarnya di perpustakaan Mangkunegaran Solo itu adalah Abdi Dalem. Abdi Dalem itu orang yang sangat tahu mengenai manuskrip yang ada di sana. Pertanyaannya adalah ketika Abdi Dalem itu kan orang yang benar-benar mengabdi kan? Ketika orang-orang yang benar-benar mengabdi dan mereka tuh kalau nggak salah tidak digaji ya, maksudnya tuh diupah, tapi memang tujuannya mereka untuk mengabdi. Permasalahannya orang-orang di situ belum ada yang tahu mengenai isi dari manuskrip itu sendiri dan bagaimana cara dari perpustakaan maupun negara untuk melakukan konservasi atau preservasi pengetahuan mereka kepada generasi muda. Toh itu tuh kan adalah warisan budaya ya kan, naskah-naskah kita yang ada di Mangkunegaran Solo. Kalau misalnya di Medan pasti ada di daerah Kesultanan dan itu bisa dikaji. Kemudian selanjutnya adalah LAM sebagai lembaga dokumentasi dituntut untuk mampu melestarikan pengetahuan budaya yang telah terdokumentasikan agar terhindar dari sebuah penyimpangan atau hilangnya pengetahuan tersebut.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan? Oke, sepertinya tidak. Ini, proses pelestarian pengetahuan itu sendiri ada empat yang Ibu jelaskan. Pertama, tadi adalah identifikasi pengetahuan. Ketika nanti kalian dihadapkan pada situasi bagaimana untuk melestarikan pengetahuan itu, pertama kali kalian harus tahu adalah kalian harus mengetahui apakah itu jenis warisan budayanya, apakah itu tergolong tesit ataupun eksplisit. Kalau tesit itu adalah pengetahuan yang bisa kalian sentuh, yang bisa kalian lihat, kalian raba. Contohnya adalah candi, kemudian museum, lalu Lawang Sewu yang ada di Semarang itu merupakan sebuah warisan budaya dalam bentuk yang tesit. Kalau eksplisit itu adalah dari pemikiran manusia, walaupun itu bisa dilihat, tetapi ya tidak bisa diraba atau digenggam. Misalnya adalah tarian, kemudian membatik, proses membatik, kemudian nyanyi, musik itu adalah merupakan sebuah warisan budaya dalam bentuk eksplisit. Nah, caranya bagaimana kita bisa mengetahui apakah pengetahuan tersebut masuk dalam golongan tesit atau eksplisit adalah dengan melalui observasi dan juga validitas pengetahuan. Validitas pengetahuan di sini bisa kalian bertanya dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Selanjutnya adalah dokumentasi pengetahuan. Mengcapture pengetahuan itu di era digitalisasi tentulah kita melakukan capture pengetahuan dengan proses digitalisasi dan itu adalah untuk mempermudah proses informasi retrieval. Kemudian, oke. Kemudian di sini kita menjelaskan, oke. Ini adalah contohnya. Wayang kulit, kemudian ada angklung, keris, dan juga batik. Nah, ini adalah merupakan salah satu, banyak sih bukan salah satu, 9 jenis warisan budaya dalam bentuk apa? Bambang dalam bentuk apa, Bambang? Kenapa, Bu? Ini kan 9 kebudayaan, warisan budaya dalam bentuk tesit atau eksplisit. Bentuk tesit atau eksplisit. Yuk, tadi kan kalau tesit itu adalah sesuatu yang bisa kita genggam. Berarti ini adalah pengetahuan budaya atau warisan budaya dalam bentuk eksplisit. Eksplisit. Karena ia memang bisa kita lihat ya, bisa kita dengar, bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita sentuh. Ini adalah pengetahuan dalam bentuk eksplisit. Oke. Kemudian, jadi ternyata Kemendikbud membuka peluang fasilitas bidang kebudayaan. Pendokumentasian ini adalah pendokumentasiannya. Jadi, dokumentasi karya pengetahuan maestro. Jadi, jenisnya bisa berupa artikel, laporan penelitian, kumpulan naskah, modul, dan sebagainya di suatu daerah. Nah, kementerian di sini juga membuka peluang kan untuk pendokumentasian pengetahuan. Jadi, selain pendokumentasian pengetahuan, mereka juga berkontribusi dalam penciptaan karya kreatif dan inovatif untuk mendukung warisan budaya itu. Oke, selanjutnya adalah transfer pengetahuan.
Proses pelestarian pengetahuan, transfer pengetahuan dilakukan melalui berbagai cara dimulai dari sosialisasi atau dan job shadowing. Kalau sosialisasi, dia adalah proses hanya transfer dari satu pemateri ke audiens. Itu adalah sosialisasi. Kalau job shadowing adalah memperagakan artinya. Jadi misalnya proses membatik itu adalah namanya job shadowing di suatu tempat dan di dalam suatu acara ketika ada orang yang memperagakan dan kita sebagai audiens juga ikut memperagakan itu namanya adalah job shadowing. Kita lihat ini adalah sosialisasi dari pada tahun 2024. Ini adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengadakan sosialisasi cagar budaya dan juga warisan budaya. Oke. Ini adalah salah satu bentuk dari transfer pengetahuan atau knowledge sharing. Kalau misalnya yang dikemukakan oleh Bu Hima di manajemen pengetahuan memang ada namanya knowledge sharing, kemudian knowledge management. Namun Bu Hima lebih berfokus pada bagaimana sebuah manajemen atau knowledge sharing itu sendiri di dalam sebuah sistem informasi. Nah, kalau yang Ibu kaji mengenai bagaimana preservasi pengetahuan bisa terbentuk dari adanya sosial, lebih ke sosial. Kalau yang di Bu Hima adalah lebih ke sistem informasi. Kemudian ada namanya diseminasi pengetahuan. Penyebaran pengetahuan berbeda dengan transfer pengetahuan, di mana pada diseminasi ini lebih dalam dan juga proses penyebarannya dilakukan dengan banyak audiens yang beragam. Salah satu contohnya adalah community of practice, sebuah komunitas. Perbedaan masyarakat dan pelestarian budaya Pendopo lakukan pendampingan komunitas penenungan ikat sika. Jadi memang ada beberapa ini memang berbeda pendapat. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya pengetahuan preservasi pengetahuan itu tidak bisa dilakukan oleh jurusan ilmu perpustakaan, misalnya terkait dengan budaya ya. Misalnya ketika pengetahuan tersebut debus, kalian tahu kan debus? Debus, kemudian apalagi nak yang kuda lumping itu kan kesurupan-kesurupan seperti itu. Em, itu tuh sebenarnya tidak bisa diteliti oleh em, jurusan kita, ilmu ilmu perpustakaan dan juga sains informasi. Namun enggak, ahli tersebut mengatakan tidak bisa, tetapi ternyata bisa karena memang beliau belum tidak ahli di bidang itu. Jadi itu bisa dilakukan kita teliti di knowledge management di community of practice. Ini loh, orang yang debus itu kan em, pengetahuannya tidak bisa ditransferkan. Kalau batik secara teknikal, misalnya Ageng mensosialisasikan proses membatik kepada Wilda dan Wilda tuh bisa, itu pasti bisa. Karena adalah sebuah teknikal. Tetapi kalau misalnya itu adalah sebuah debus, itu tuh kan tidak bisa. Kayak dukun beranak, bisa nggak menurut kalian? Kalau secara teknikal kalian kasat mata, itu tuh tidak akan bisa. Tetapi bisa untuk diteliti di community of practice. Di sini adalah sebuah komunitas. Pastinya ada komunitas namanya em, kayak debus tadi. Dan mereka kayak ibaratnya itu melalui proses magang. Dan pasti salah satu pemimpin mereka tuh mempunyai feeling bahwa ini orang nih bisa nih untuk melakukan atraksi debus. Itu namanya adalah proses bagaimana knowledge sharing itu sendiri atau diseminasi pengetahuan di dalam sebuah komunitas. Itu bisa dilakukan di jurusan ilmu perpustakaan dan juga sains informasi. Oke, kalian tahu isu hak kekayaan intelektual, mungkin rekan-rekan di sini juga sudah paham bagaimana kalian sudah melakukan pendaftaran haki untuk karya kalian, baik itu buku kan. Kemudian nanti ketika kalian jadi seorang wirausaha, memang kalian harus lakukan em, pengajuan pengajuan hak kekayaan intelektual kita di Dirjen Haki.
Karena misalnya pun kalian nanti adalah orang yang pertama menginisiasi atau menjual suatu produk, tapi kalau tidak kalian daftarkan terlebih dahulu, maka di mata hukum kalian tetap akan kalah. Karena sistem dari Dirjen Haki itu adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan, maka dia yang akan menang, ibaratnya gitu. Dan adalah tantangan utama di Indonesia saat ini. Kurangnya perlindungan hukum terhadap budaya tradisional, jadi batik, tenun tarian, dan musik tradisional belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem haki, dikarenakan pertama prosesnya itu cukup lumayan lama ya untuk pendaftarannya dan juga membutuhkan dana yang lumayan besar. Kemudian pencurian budaya. Kayaknya kita sama-sama tahu bahwa budaya kita banyak diklaim oleh negara lain. Ya, negara tetangga ya contohnya ya. Karena kenapa? Karena upaya kita untuk menjaganya itu minim. Di samping itu juga adanya kurang kesadaran masyarakat akan hal itu. Maka dari itu, perlu adanya sistem untuk melindunginya. Kemudian kita lihat di sini banyak diklaim. Ada reok, ponorogo, ada batik, kemudian Borobudur juga akan diklaim kan karena memang em, batik angklung masyarakat Indonesia itu masih belum sadar akan budayanya. Ini adalah contoh lain yang Malaysia mengklaim wayang kulit sebagai warisan budaya mereka, namun klaim tersebut ditolak oleh UNESCO dan justru UNESCO secara resmi mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya otentik Indonesia. Memang karena kita serumpun ya, karena kita serumpun, kemudian kita juga bahasa kita hampir sama, jadi em, mereka melakukan klaim itu atas dasar ya udah kan ini lagu mereka yang sering mereka dengar sehari-hari misalnya atau lagu batik juga mereka sudah punya batik juga jadi mereka klaim itu. Selanjutnya adalah upaya perlindungan dilakukan dengan cara inventarisasi dan juga dokumentasi. Ini adalah contohnya dari pendaftaran haki itu. Lalu adalah melakukan. Kemudian adalah peraturan perundang-undangan dan juga kerjasama internasional. Kita lihat kerjasama internasional di sini dengan Prancis. Ini salah satu contohnya. Pada tahun 2025, tepatnya di bulan 5 tadi, jadi kerjasama bidang permusiuman antara Kementerian Kebudayaan dengan Kebudayaan Prancis yaitu meliputi kuratorial, digitalisasi koleksi, kemudian adalah mengenai perfilman yang ada di Indonesia saat ini. Banyak banget kan film yang mengangkat tentang sejarah-sejarah dari budaya Jawa. Ada belum ada kayaknya budaya Sumatera ya. Masih dikit lah, masih bisa dihitung jari karena memang Jawa sentris banget kita ya kan. Kemudian kerjasama bidang riset dan permusiuman warisan budaya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ada? Oke. Oke. Ini adalah model layanan remaja berbasis budaya. Ada yang namanya storytelling. Nanti kalian akan belajar mengenai hal ini ketika nanti kalian menjadi seorang pustakawan atau lembaga di pengelola lembaga informasi. Kalau ada cerita rakyat ke anak-anak itu bisa mengembangkan imajinasi dan kemampuan bahasa anak menanamkan nilai moral mereka, sosial dan juga budaya. Kemudian nantinya untuk integrasi teknologi bisa adalah ilustrasi digital ataupun pertunjukan secara langsung. Kemudian nantinya ada lokakarya, kegiatan praktik yang melibatkan anak membuat batik sederhana, biasanya di lembaga informasi yang kemudian anyaman, topeng tradisional. Biasanya kalau di sekolah itu dilakukan oleh guru seni budaya kan. Tetapi pustakawan bisa ikut kerjasama untuk membantu hal ini, misalnya dengan menyediakan tempat. Ini adalah contohnya di perpustakaan.
sekolah. Oke, lama ya. Ih, kayaknya nggak bisa dibuka linknya. Oke lah. Kemudian ada pameran interaktif. Pameran yang memungkinkan anak berinteraksi secara langsung. Kalau ini storytelling, kalau ini adalah pameran, di mana membacakan buku itu adalah salah satu bentuk dari model layanan anak dan juga remaja yang berbasis budaya. Strateginya apa? Pertama adalah edukasi. Ketika kita mengaitkan materi kebudayaan dengan kehidupan sehari anak-anak, kita bisa menyediakan ruang refleksi untuk mereka untuk memperkuat nilai-nilai budaya kita. Kemudian partisipasi, tentunya bukan hanya peran kita yang harus gencar sebagai agent of change, tetapi juga di sini adanya peran dari guru, peran dari komunitas masyarakat, peran dari pimpinan, stakeholder, kemudian peran dari orang tua. Karena em, ketika kita melakukan itu sendirian tanpa ada partisipasi dari yang lain, itu akan sia-sia, tidak akan berjalan dengan maksimal. Kita bisa menjadi mitra edukatif mereka. Dengan hal ini membangun rasa memiliki terhadap budaya lokal melalui kolaborasi lintas generasi. Kemudian apa? Selanjutnya adalah nilai keberlanjutan. Ketika program tersebut ada, dan itu bukan hanya seremonial, bukan hanya sebatas pada kegiatan em, formalitas saja, tetapi juga itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dampaknya apa ketika anak-anak itu memahami mengenai budaya? Dampaknya anak-anak memiliki kesadaran budaya dan juga identitas sosial yang kuat. Artinya ketika ada budaya yang ada di depan mereka, ada sesuatu norma norma yang ada di depan mereka, mereka tidak serta-merta untuk mengakulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya orang lain. Ibu tahu, kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama suka K-pop dan lain sebagainya, namun memang untuk warisan budaya itu jangan ditinggalkan. Kayak ibu nggak suka kalau misalnya yang kebaya itu udah ada pakemnya ya kan. Kemudian dicampurlah dengan kebaya kebaya ala Korea lah dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan adanya kesenjangan di situ. Kemudian selanjutnya juga ada lagi pakaian adat tradisional nih. Di sebuah pernikahan itu kan pakaian adat tradisional ada kan ya? Udah ada pakemnya, udah ada pakemnya, tapi pakem make up itu kan ada ya. Kalian tahu nanti, pasti ada pakem make upnya itu ada. Apalagi di kebudayaan-kebudayaan Jawa dan juga kalau di Sumatera Utara juga kental kan. Gimana coba ketika make up udah ada pakemnya ala Sumatera Barat, misalnya ala Sumatera Utara dan juga ala Jawa, kemudian ditambah dengan make up ala-ala look Barbie gitu. Ya nggak sinkron dong, menghilangkan identitasnya sendiri. Nah, maka dari itu ketika kita menanamkan pada anak-anak mengenai eh, hal budaya ini, kesadaran budaya ini, itu adalah memupuk mereka dan memupuk identitas jati diri mereka, gitu. Kesimpulannya adalah ketika pelestarian pengetahuan budaya itu hadir, itu bisa membangun karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai lokal, namun tetap adaptif terhadap perkembangan global. Jadi di sini tidak hanya kita bisa kolaborasi dengan pemerintah, lembaga budaya, dan juga komunitas untuk mewariskan warisan budaya, untuk mendokumentasikan warisan budaya agar anak-anak dan juga remaja memiliki kesadaran kolektif dan juga sebagai sumber inspirasi dan juga identitas bagi mereka. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Udah cukup? Jangan lupa absensi. Kok nggak ada suaranya kalian, nak? Apakah kalian mengantuk? Gimana tugas UTS-nya aman? Sudah aman sejauh ini? Aman, Bu. Aman-aman.
Aman? Oke. Nggak ada hal yang mau didiskusikan? Nanti kita diskusikan lagi di kelas. Karena waktu udah mau habis. Jadi ada sebuah quotes adalah ketika generasi muda mengenal dan menghidupkan kembali warisan budayanya, disitulah masa depan menemukan jati dirinya. Jadi kalau misalnya generasi muda kita Indonesia tidak belum mengenal warisan budayanya, maka kalian tahulah Indonesia belum menemukan jati dirinya. Tapi harapan besar kita adalah anak-anak tentunya sudah mengetahui sedikit banyaknya mengenai warisan budaya ya. Salah satu contohnya dengan ikut pameran, ya kan? Tapi ini adalah bagaimana upaya kita sebagai pengelola informasi dalam menyediakan atau melestarikan pengetahuan budaya. Karena itu sangat kental kaitannya dengan kajian ilmu perusahaan dan juga sains informasi. Oke, Ibu cukupkan kelas pada hari ini. Sampai berjumpa di Jumat atau Senin depannya lagi dan juga tugas UTS jangan lupa dikumpulkan. Sehat selalu. Bagi kalian juga yang semester 7 semangat untuk proposal dan ujian proposal selamat ya. Yang udah ujian proposal jangan oke, pokoknya semoga segera dapat kerja di sini ya kan ya. Dan segera dibuka untuk perekrutan CPNS. Oke, Bu cukupkan kelas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama, Ibu tutup ya.